Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizia dengan NPM 10070319128 yang sekarang ini sedang berkuliah di Universitas Islam Bandung Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembiayaan pembangunan di semester 5, yang mana tugas ini berupa critical review dari jurnal yang diambil. Jurnal yang saya ambil yaitu berjudul Analisis Penerbitan Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang ditulis oleh Gusvina Yusesa dan Fevri Indra Arza sebagai jurnal wahana riset akuntansi yang diterbitkan pada tahun 2020. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat topik yang dibahas dari jurnal yang saya ambil, dimulai dengan pendahuluan. Berdasarkan Permen Nomor 56 Tahun 2018, obligasi daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Nah, dikarenakan ditawarkan kepada publik, maka penerbitan obligasi daerah diutamakan kegunaannya untuk membiayai kegiatan pembangunan di sektor publik yang berupa infrastruktur, seperti pelayanan air minum, rumah sakit, pusat hiburan, dan lain sebagainya. Saat ingin mengajukan pinjaman, tentu adanya syarat yang harus dipenuhi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam penerbitan obligasi daerah ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh daerah yang ingin mengajukan penerbitan obligasi daerah. Nah, yang pertama, jumlah sisa pinjaman daerah ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak boleh melebihi 75% penerimaan APBD di tahun sebelumnya. Terus yang kedua, daerah harus memiliki rasio kemampuan untuk mengembalikan pinjaman atau biasa disebut dengan Debt Service Coverage Ratio atau disingkat dengan DCR, paling rendah itu 2,5%. Nah, yang ketiga, pemerintah daerah tidak diperbolehkan memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman dari daerah pusat. Selanjutnya, mekanisme dalam penerbitan obligasi daerah dapat dilihat pada gambar paparan tersebut. Bagian selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif deskriptif. Nah, digunakannya metode ini bertujuan agar dapat menggali informasi secara lebih mendalam terkait dengan objek peneliti yang diambil. Selanjutnya, bagian hasil dan pembahasan. Kesiapan untuk finansial pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari beberapa indikator keuangan seperti kinerja pendapatan, kinerja belanja, batas kumulatif pinjaman, rasio DSCR, dan juga opini laporan keuangan. Pada slide paparan, terdapat data kinerja pendapatan yang menunjukkan bahwa pemerintah Sumatera Barat masih tinggi tingkat ketergantungannya pada dana transfer dari pusat. Kemampuan daerah dalam menggali pendapatan asli daerahnya atau PAD masih rendah. Terlihat kontribusi pendapatan asli daerah cenderung menurun dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Selanjutnya, ada data kinerja belanja yang menunjukkan kinerja belanja pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih dominan pengalokasiannya pada belanja operasional, terutama belanja pegawai dan barang, seperti terlihat di dalam grafik tersebut. Belanja yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, yaitu belanja modal, relatif masih di bawah belanja operasional. Pemerintah daerah harus melakukan terobosan dalam mencari sumber pembiayaan, sehingga alokasi belanja untuk meningkatkan belanja modal, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, bisa lebih ditingkatkan lagi. Batas kumulatif pinjaman. Dalam memperhitungkan kelayakan penerbitan obligasi daerah, harus terpenuhinya syarat kemampuan daerah secara finansial. Salah satunya yaitu terpenuhinya batas kumulatif pinjaman daerah, di mana jumlah sisa pinjaman daerah dengan jumlah pinjaman yang akan diambil tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD di tahun sebelumnya. Maka digunakan persamaan sisa pinjaman ditambah sisa pinjaman baru lebih kecil dari 75% APBD di tahun sebelumnya. Dari perhitungan penerimaan umum APBD tahun 2018, dihitung berapa besar pinjaman yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hasil yang didapatkan yaitu sebesar 3.380.914.950.407 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran sebelumnya tahun 2014 sampai 2018 tidak memiliki pinjaman daerah, sehingga pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan pinjaman ataupun penerbitan obligasi daerah mencapai angka tersebut. Batas pinjaman tersebut merupakan 75% dari jumlah penerimaan umum daerah tahun anggaran sebelumnya.
Sedangkan dari perhitungan yang telah dilakukan oleh OJK, pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan pinjaman maksimal 3.390.886.063.556 rupiah. Hasil tersebut hampir mendekati perhitungan yang dilakukan oleh penulis, dengan selisih 9.971.113.149 rupiah. Syarat penerbitan obligasi selanjutnya yaitu terpenuhinya rasio proyeksi atas kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau disebut Debt Service Coverage Ratio atau DCR, di mana nilai paling sedikit yaitu 2,5 tiap tahunnya. Maka digunakan rumus seperti pada paparan yang mana DCR sama dengan BDH dikurang BDHR, terus ditambah dengan PAD dan DAU, lalu dikurang belanja wajib. Setelah itu dibagi dengan angsuran pokok pinjaman ditambah bunga dan biaya lain. Data perkiraan hasil analisis APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 sampai 2018 terdapat pada paparan di mana PAD sebesar 1 triliun sekian dan lain sebagainya. Hasil perhitungan diketahui sebesar Rp962.236.519.221. Maka dari itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan penerbitan obligasi daerah dengan jumlah angsuran pokok utang ditambah bunga dan biaya lainnya yang diperlukan. Dalam penerbitan obligasi daerah maksimal adalah angka tersebut. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelumnya belum pernah melakukan utang, karena sampai sekarang pelaksanaan pemerintahan menggunakan APBD yang telah tersedia saja terlebih dahulu, karena belum ada yang betul-betul sangat mendesak sehingga menyebabkan harus berutang ataupun menerbitkan obligasi daerah, dan belum ada juga pengkajian mengenai beberapa kesanggupan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri jika berhutang ataupun menerbitkan obligasi daerah. Nah, dari pernyataan informan tersebut dapat diperkuat jika dilihat dari rasio kemandirian daerah, di mana dapat menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dikategorikan dalam daerah yang berkemampuan sedang. Untuk menghitung rasio kemandirian digunakan rumus rasio pendapatan sama dengan PAD, terus dibagi pertambahan dari pendapatan transfer dan pinjaman. Maka hasil yang didapat sebesar 68,46%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat dapat dikategorikan dalam daerah yang berkemampuan sedang. Hasil tersebut sesuai dengan Permen Keuangan PMK nomor 180/PMK.07/2015 tentang tata cara penerbitan dan penanggung-jawaban obligasi daerah, bahwa Provinsi Sumatera Barat mampu untuk menerbitkan obligasi daerah sesuai dengan syarat penerbitan obligasi daerah. Pada 7 tahun terakhir, pemerintah Provinsi Sumatera Barat selalu memperoleh penilaian opini wajar tanpa pengecualian atau disingkat dengan WTP atas laporan keuangannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu M sebagai berikut. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada 7 tahun terakhir ini selalu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atas audit laporan keuangannya. Hal ini merupakan kerja keras bersama dan komitmen dan dorongan yang kuat dari pemimpin sesuai dengan misi pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional. Persyaratan yang berhubungan dengan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah terpenuhi, karena syarat yang diharuskannya pemerintah daerah yang akan menerbitkan obligasi daerah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau disingkat dengan WTP atas laporan keuangan anggaran di tahun sebelumnya. Berhubungan dengan pengertian dari obligasi daerah, persiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk menentukan terlaksananya penerbitan obligasi daerah, karena sumber manusia yang berlatar belakang pendidikan ekonomi serta menguasai mengenai pasar modal sangat dibutuhkan dalam persiapan dan pengelolaan obligasi daerah nantinya. Namun, dari pernyataan Bapak Aye dan Ibu M, diketahui bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih belum memiliki sumber daya manusia yang betul-betul dapat mengelola obligasi daerah. Pernyataannya sebagai berikut. Kami dari Biro Perekonomian, terutama bagian sarana perekonomian, tentunya melaksanakan program kerja yang telah tersusun dalam APBD, serta melaksanakan program kerja yang diinstruksikan dari pimpinan terlebih dahulu, baik itu di dalam program strategis gubernur. Dan sejauh ini pembahasan mengenai obligasi daerah belum ada diinstruksikan khusus oleh pimpinan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama di Badan Keuangan Daerah, khususnya masih kekurangan tenaga teknis di bidang akuntansi atau ekonomi untuk kegiatan sehari-hari. Disebabkan banyaknya pegawai yang pensiun akhir-akhir ini dan ditambah penambahan pegawai juga tidak ada.
Selanjutnya yang menjadi faktor penting dalam pelaksanaan penerbitan obligasi daerah yaitu kesiapan regulasi di daerah. Namun, kesiapan regulasi di Provinsi Sumatera Barat belum diinstruksikan oleh gubernur, sehingga penerbitan obligasi daerah belum sampai pada tahap kesiapan pembuatan perda, pergub, ataupun surat keputusan pelaksanaannya, sehingga belum bisa dibicarakan dan dibahas bersama DPRD. Selain harus melalui pembahasan dalam sidang bersama DPRD, regulasi yang nantinya akan diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat haruslah melalui berbagai koordinasi dengan beberapa pihak terkait lainnya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK. Terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi syarat obligasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Lalu yang kedua, pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum adanya kesiapan sumber daya manusia. Terus yang ketiga, regulasi di daerah Provinsi Sumatera Barat belum siap. Saran saya yaitu lebih ditingkatkan lagi koordinasi pimpinan dan administrasi penerbitan obligasi daerah itu sendiri. Syarat-syarat untuk penerbitan obligasi daerah di Provinsi Sumatera Barat sudah dipenuhi, dan juga menurut saya dilakukan usaha peningkatan usaha dalam membangun sumber daya manusia yang ahli di bidang ekonomi. Sekian dari paparan yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.